Kekuatan doa. Kekuatan doa jangan sendirian kalau bisa. Nikah muda aja, termasuk saya juga usia 23 tahun dan nikah. Supaya doanya makin banyak sama istri, ibu mertua, ayah mertua, semuanya doain. Karyawan, kita punya karyawan 5 orang, 10 orang, 15 orang, jadiin kekuatan spiritual company supaya yang doain makin banyak lagi. Kemudian kita ngasih sedekah ke pinggir jalan, jangan lupa minta doain. Kita nggak tahu nih doa siapa yang dikabulin. Kekuatan doa ini yang jadi kekuatan kita buat membesarkan usaha-usaha kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jody Broto Suseno, usia 47 tahun, sudah punya 2 cucu. Anak saya ada 4. Kegiatan saya sehari-hari ya mengelola warung Stick and Shake, The Obong, Bebek Goreng Haji Slamet, W Gym, X Gym, Pesantren Sahabatku, SMP SMA Sahabatku juga, boarding dan foodie. Ibu saya buka jahitan di Jogja dari pagi sampai sore. Sore sampai malam tutup, sayang banget gitu loh. Kenapa nggak saya bukain usaha di sana? Nah, mulailah ngobrol sama orang tua saya, sama ayah saya, ibu saya, ini gimana nih kalau sore kita bukain usaha aja di situ. Kalau dulu kan ayah ibu saya tuh sering bikin stick. Seminggu sekali itu selalu masak stick. Stick masakan ibu saya itu enak banget. Saya kepikiran gimana kalau kita buka stick aja. Modalnya seadanya aja. Jadilah Obong Stick. Jadi ibu saya itu bukan chef juga, tapi ibu saya itu banyak hal ngajarin ke saya. Jadi contohnya ibu saya itu sampai ke detail-detail itu beliau ngurusin. Jadi resepnya itu bumbunya harus seperti ini, saya ngeliatin aja. Walaupun bukan chef tapi rupanya detail, cara masaknya harus seperti ini, pemilihan dagingnya harus seperti ini, sayurnya harus begini. Saya belajar banyak tentang produk. Kalau ayah saya banyak ngajarin tentang operasional. Ayah saya itu kalau ngurusin apa-apa itu detail juga, dari A sampai Z, dan harus bisa semua. Misalnya dulu pernah punya kafe, lampunya mati, harus nyalain genset, gensetnya rusak. Ayah saya masuk ke ruangan genset, kemudian diberesin semuanya sampai hidup lagi. Luar biasa ini yang nggak kepikir seorang pengusaha itu ternyata harus menguasai semuanya. Nah, itu saya banyak belajar sama ayah dan ibu saya, dan ketika saya ngurusin Obong ya, saya nggak ada ilmunya juga kan ngurusin di bidang restoran, tapi ya saya banyak belajar sama ibu saya dan almarhum ayah saya. Dan akhirnya ya mulailah Obong Stick. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngembangin The Obong. Jadi Obong Reborn gitu ceritanya, dengan konsep yang lebih baru, yang lebih kekinian, dan pemilihan menu-menu juga yang lebih kekinian lagi. Kita udah buka di Jogja dan Medan. Konsepnya memang kelas menengah ke atas. Karena saya mahasiswa ya, saya sering undang teman-teman saya kasih voucher, saya suruh datang ke Obong, saya kasih free minuman supaya datang ke Obong. Dan alhamdulillah teman-teman saya nggak ada yang datang. Karena memang harganya itu sudah mahal, jadi nggak masuk gitu loh. Nah, saya mikir, ini ada peluang bisnis nih, dan nggak mungkin kita jual juga di Obong. Makanya kemudian saya sama istri saya, kayaknya kita bikin deh stick yang buat mahasiswa-mahasiswi. Nah, mulailah kita trial, sampai kemudian ketemulah resep warung Stick and Shake yang ya resepnya ini resep apa adanya begitu dah. Pokoknya kira-kira resep fried chicken yang dikemas dengan stick. Sausnya kita trial sendiri, yang mungkin kalau dibandingin sama stick-stick luar gitu, rasa sausnya itu bener-bener rasa saus yang Indonesia. Nggak ada rasa-rasa importnya, bahan-bahan yang aneh-aneh impor tuh nggak ada. Makanya saya nyebutnya kan tagline-nya sticknya Indonesia. Rasanya Indonesia, nggak ada bumbu-bumbu aneh-aneh, dan bisa dimakan pakai nasi. Orang Indonesia itu kalau nggak makan pakai nasi nggak kenyang. Idenya itu, jadi pengen jualan stick yang harganya mahasiswa. Sebenarnya sebelum usaha stick Obong Stick ini saya udah usaha juga. Jadi dari saya lulus SMA, kemudian saya mau daftar perguruan tinggi negeri, dan alhamdulillah nggak diterima. Kemudian selama setahun itu saya tuh nyari kesibukan. Saya udah kenal sama istri saya, dulu masih pacaran, ngobrol bareng. Kemudian selama setahun itu kita nganggur kan, sama-sama nggak keterima. Ayo kita bikin apa nih? Ya udah, yang paling gampang karena rumah istri saya itu dekat sama rumah sakit PKU. Di depan rumah sakit PKU itu kita jualan susu segar aja, pakai tenda, saya dorong gerobak sendiri. Itu kemudian saya nyari karyawan 1 orang. Sambil nunggu daftar tahun depan perguruan tinggi negeri, kita bikin jualan susu segar.
Alhamdulillah belajar dari situ, buka cabang kedua gagal. Tapi saya nggak pernah menyesali setiap pelajaran, setiap usaha. Kegagalan itu pasti itu ada kesuksesan yang tertunda. Tahun pertama itu perjuangannya Warung Steak and Shake itu tahun pertama. Gimana kita datengin orang, itu tuh memang sulit. Apalagi kita dulu memulai dengan modal yang pas-pasan. Saya harus jual sepeda motor saya, 8,5 juta Honda Tiger buat saya sewa tempat, 7 juta. Sisa 1,5 juta itu saya beliin motor lagi yang lebih murah. Udah nggak ada uang lagi buat marketing, buat promosi dan lain-lain. Tapi ya udah kita jalanin aja dengan optimis tinggi. Sama istri saya udah buka aja dulu, karyawannya 2 orang jalanin. Terus gimana nih promosinya segala macam? Ya udah bikin yang murah aja. Yang murah gimana? Kita bikin brosur, kita desain satu kertas itu kemudian kita bagi 4. Karena kalau satu kertas kan kita bagi boros. Kalau dibagi 4 lebih murah lagi. Dibagi 4 kertasnya, kemudian stick itu kita buka jam 12 sampai jam 9 malam. Jam 2 sampai jam 5 itu agak low, agak sepi. Nah, ketika jam 2 sampai jam 5 brosur itu saya minta karyawan itu 2 orang ini, kamu ke perempatan sana dibagi brosurnya. Kamu ke perempatan sana dibagi. Jadi nyebar brosur sendiri. Jadi dengan keterbatasan gimana caranya kita bisa datengin orang. Ya alhamdulillah konsep kita di awal itu Warung Steak and Shake itu stick yang murah. Saya dulu belum bisa ngitung HPP, jadi nggak tahu untungnya berapa, nggak tahu. Pokoknya jualan dulu harganya murah. Ingat saya tahun 2000 tuh jualan chicken stick harganya 3.500. Sirloin itu 4.500. Pokoknya di bawah 5.000 lah. Murah banget. Kalau sekarang udah belasan ribu, hampir ada yang di atas 20.000. Dulu cuma 3.500, 4.500. Pokoknya jualan dulu biar orang tertarik dulu dengan harga murah. Biar orang datang dulu, karena saya paham usaha kalau mau rame itu ya kita harus bisa datengin orang sebanyak-banyaknya. Profit kita nggak bisa besar, profitnya itu sedikit aja, yang penting orangnya banyak yang datang. Karena itu kenapa kursinya di Warung Steak and Shake itu nggak ada sandarannya, ya supaya bergantian terus. Istri saya itu kuliahnya komunikasi massa, beliau hampir tiap hari ngirim press release ke media-media dengan harapan wartawan itu datang ke outlet saya dan ngeliput secara gratis. Karena saya nggak bisa pasang iklan di koran, nggak punya uang. Sampailah kemudian datang wartawan Kedaulatan Rakyat, ini salah satu koran yang paling besar di Jogja pada saat itu, datang ke Warung Steak and Shake ngeliput. Kalau nggak salah di bulan ke-7, kok ada stick harganya murah, penasaran kan? Diliputlah Warung Steak and Shake, masuk ke koran Kedaulatan Rakyat. Tahun bulan ke-7 itulah mulai omsetnya Warung Steak and Shake itu udah mulai rame. Tapi 6 bulan awal itu ini perjuangannya luar biasa. Kita omset 20.000, 30.000, bahkan kita udah masak, udah prepare banyak, nggak ada omsetnya sama sekali. Bulan ke-7 mulailah Warung Steak and Shake itu udah mulai rame. Bahkan sampai antri-antri. Antri itu bukan rame sekali. Antri itu karena mejanya cuma 5. Kursinya cuma 4, jadi cuma 20 seat saya punya kursi. Jadi kalau lebih dari 20 ya antriannya sampai keluar, dan itu sengaja saya biarin antrian sampai ke luar. Nah kalau zaman sekarang itu pasti udah viral tuh. Tapi zaman dulu kan belum eranya sosmed. Orang ngeliat karena itu di Jalan Demangan, antriannya panjang, makin rame lagi. Dan kemudian mulailah saya kepikiran tahun kedua itu buat buka cabang kedua. Saya sengaja nyari lokasinya nggak terlalu jauh dari cabang pertama supaya mecah antrian. Akhirnya saya buka di Samirono yang jaraknya itu kira-kira nggak sampai 1 km. Alhamdulillah bulan kedua ketiga udah langsung rame karena memang mecah antrian yang di sini. Saya masih ikut di operasional karena dulu cabang pertama karyawan saya 2 orang, kemudian saya nambah karyawan kira-kira 3-4 orang gitu. Buka cabang kedua saya masih motongin daging, masih masak steak, masih wirawiri buat ngirim daging dan lain-lain, masih ikut semua di operasional. Istri saya juga di bagian depan, di kasir. Kami berdua tuh benar-benar kerja keras buat membangun brand Waroeng. Dari 3 cabang, 3-4 bulan saya buka cabang baru. Karena memang modalnya nggak terlalu besar. 3 bulan langsung rame, jadi wah saya semangat sekali pada saat itu. Kemudian buka cabang ke-4, ke-5, seterusnya. Tahun 2000 itu kira-kira mungkin, itu saya buka September ya. Mungkin sampai 2000 Desember itu sekitar 4 cabang gitu ya. Tahun 2001 terus tiap 4 bulan, 3 bulan, terus kita buka cabang terus sampai sekarang. Tahun 2022 kita sudah punya 107 cabang. Alhamdulillah. Dari 2 karyawan, saat ini sudah ada 1.500-an karyawan. Sekarang saya tugasnya mengelola gimana saya bisa adil sama 1.500 karyawan, gimana saya bisa bareng-bareng kita membesarkan brand Waroeng Steak and Shake. Semua kita ngembangin outlet ini dengan modal kita sendiri. Franchise memang bisa lebih cepat tumbuhnya, tapi saya merasa sistem saya itu belum kuat buat franchise. Dulu Obong Steak
punya orang tua saya di franchisein. Kemudian karena mungkin belum siap secara sistem, akhirnya ya satu persatu tutup. Dan akhirnya sekarang tinggal sedikit, nggak banyak seperti dulu lagi. Makanya kemudian saya buat Obong Reborn. Saya lebih nyaman dengan sistem yang sekarang. Artinya kalau franchise, mungkin saya bisa buka cabang tiap sebulan. Bahkan sebulan 2-3 kali saya bisa buat buka cabang. Nah, tapi saya nggak siap mengelola 1.500 karyawan, itu tantangannya beda. Saya mau benar-benar bisa jagain produk saya ini benar-benar tetap bagus. Karyawan saya tetap bisa melayani dengan bagus. Kemudian banyak hal-hal yang kemudian saya memutuskan warung Steak and Shake itu nggak pas buat franchise saat ini. Tapi nggak tahu ke depan nanti kalau kita memang benar-benar secara sistem udah siap, mungkin kita akan franchise juga. Salah satu kekuatan perusahaan itu di SDM. SDM yang kuat itu butuh bimbingan khusus ya, pelatihan, konsep yang mateng buat mencetak SDM yang pertama itu jujur, kedua amanah atau bisa dipercaya, ketiga tanggung jawab, komitmen dengan pekerjaannya. Ini nggak gampang. Khususnya di hal jujur dan amanah itu nggak gampang. Kalau saat ini kita nyari karyawan yang pinter gampang, tapi buat cari karyawan yang jujur dan amanah itu sulit. Nah, ketika karyawan kita udah nggak jujur, dikasih tanggung jawab, kemudian nggak amanah, wah ini masalah buat perusahaan kita. Buat kita besar itu ini masalah. Karena itu saat ini yang saya lakukan, ketika saya ingin tumbuh besar, ingin lebih besar lagi warungnya, kita ingin ngejar target omset 1T, yang saya lakukan itu saya benar-benar harus leader-leadernya harus bagus. Nggak boleh ada leader yang nggak benar. Semua leader harus jujur dan amanah. Saya ngelihat konsep pesantren itu keren. Sholat di sana, setelah selesai sholat, semua santrinya doain beliau. Semua santrinya doain keluarganya beliau, usahanya beliau, doain donaturnya, semuanya didoain. Kalau saya punya pesantren semuanya doain, wah ini luar biasa ini. Nah itu yang saya mau capai itu. Jadi spiritual company itu yang saya mau capai, semua karyawan itu harus bisa jadi santri. Supaya selalu berdoa. Nggak usah bikin pesantren mas. Ini aja nih 1.500 karyawan jadiin pesantren. Tertarik nih saya nih. Yang saya lakukan sebenarnya simpel. Pertama itu karyawan harus berhenti rokok dulu. Simpel kan, berhenti rokok. Tujuannya apa? Karena rokok buat karyawan saya yang gajinya pada saat itu mungkin UMP gitu ya. Dipotong rokok sebulan 300.000 kan sayang banget gitu loh. Nah 300.000 ini buat apa? Saya bikin satu rumah tafid gitu ya, rumah tafid Warung Group. Uang rokoknya ini buat sedekah aja ke sini. Ya dampak sedekah kita semua tahu lah, keberkahan dari sedekah. Yang kita mau capai itu, saya mau jadiin kekuatan doa dari karyawan saya. Pertama dari berhenti rokok, kemudian dari kegiatan-kegiatan kajian. Nah kegiatan kajian ini dulu awalnya itu saya ikutin ESQ karena saya nggak paham kan gimana memanage 1.500 karyawan biar mereka tuh langsung bisa imannya tuh baik. Karena dulu Jumatan aja saya buka kan di warung itu buka jam 13 ya. Mereka bisa sempat Jumatan dulu ya. Tapi mereka banyak yang nggak Jumatan. Kebayang karyawan saya cowok nggak ada yang Jumatan. Saya sebagai pengusaha punya 1.500 karyawan, ini tanggung jawab saya juga nih. Berat nih, saya udah sengaja buka jam 1 tapi mereka nggak Jumatan. Dikit-dikit kita dakwain mereka. Jadi sebenarnya program spiritual company itu program dakwah yang nggak bisa sebulan, setahun langsung jadi. Dakwah itu kan nggak bisa, bertahap. Jalanin aja, nanti lama-lama biar Allah aja yang ngerubah. Dan yang penting ada tahapannya, kita laluin aja. Mulai berubah, teman-teman akhirnya yang tadinya nggak sholat, mulai sholat. Kemudian kita kasih guru ngaji. Seminggu sekali ada guru ngaji yang datang ke outlet, ngajarin ngaji, ada ceramahnya juga. Sebulan sekali saya buat kegiatan kajian sama warga sekitar. Jadi teman-teman karyawan itu jadi tuan rumahnya, dia nyiapin tempatnya, tikernya, sound systemnya, kemudian ngundang warga sekitarnya, kemudian nyambut warga sekitarnya, ngundang ustadznya, mereka bikin kegiatan. Nah dampaknya ternyata luar biasa. Mereka jadi tuan rumah yang baik, mereka jadi paham kebutuhan lingkungan. Lingkungan kurang apa sih, butuh apa, mereka jadi paham. Kemudian mereka jadi kenal ustadz yang diundang. Kemudian ustadz yang diundang memperkenalkan lagi, ternyata ada steak yang halal. Rupanya nih double-double gitu loh keberkahannya. Bukan cuma buat karyawan, warungnya juga ikut dikenalin lagi. Ini yang sekarang ini saya rasakan dari program spiritual company diantaranya gitu. Sekarang kita tambahin lagi program doa. Jadi setiap mau buka warung Steak and Shake, semua karyawan di satu outlet ada 15-20 karyawan, mereka kumpul dulu. Baca sholawat bareng-bareng, semua karyawan, doa bareng-bareng, baru mulai usaha. Saya tuh pertama kali tergerak sholat itu gara-gara ngaji memang. Istri saya tuh
pingin anak saya yang pertama itu bisa belajar ngaji. Saya pada saat itu belum sholat. Rumah saya kecil, RSS gitu ya. Kemudian istrinya manggil guru ngaji, ngajarin anak saya ngumpet di kamar. Saya kan dulu sholat aja enggak, apalagi suruh ngaji gitu loh. Akhirnya saya ngumpet di kamar. Seminggu sekali datang, minggu berikutnya ngumpet lagi. Lama-lama guru ngajinya nanyain, ini Mas Jodinya kemana? Ada di kamar. Tanya sama istri saya, itu dicariin guru ngaji. Waduh, lama-lama nggak enak saya. Akhirnya bulan kedua, ketiga saya keluar. Ada guru ngaji datang, saya pergi. Pokoknya jadwal guru ngaji datang, saya pergi. Nanyain lagi kan guru ngaji. Lama-lama sungkan juga. Kok tiap ada guru ngaji datang, saya pergi. Akhirnya ya udahlah, ikut aja lah. Akhirnya ikut ngaji. Seminggu, 2 minggu dari alip-alipan gitu. Nggak tahu, tergerak hati saya tuh dari belajar ngaji itu tergerak buat sholat. Tadi saya nggak sholat, berarti saya sholat itu kira-kira tuh ya setelah buka warung steak. Makanya kemudian luar biasa ini Quran ini. Jadi sampai kemudian saya bikin pesantren sahabatku ya diantaranya memang karena saya pengen lewat Quran ini yang akan menggerakkan orang-orang yang tadinya nggak sholat. Saya mikirnya seperti itu. Termasuk juga teman-teman di kantor saya di seluruh cabang warung steak 1.500 saya motivasi. Ayo teman-teman ngaji semua. Saya kasih guru ngaji, saya motivasi ngafal Quran dong. Saya kasih 4 surat pilihan, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqiah. Siapa yang bisa ngafal 4 surat pilihan, saya kasih 1 kupon undian umroh. Wah, seluruh karyawan semangat pada ngafal Quran semua. Ada yang ngafal 2 surat, ya dapat 2 kupon. 3 surat, 3 kupon. Kemungkinan berangkat umrohnya makin banyak surat yang dihafal, makin cepet. Kita undi setiap tahun sekali, 23 undian, 20-an undian lah. Alhamdulillah makin semangat lagi yang ngafal Quran. Jadi ya ini salah satu program spiritual company. Pernah juga sepi, pernah juga tutup. Misalnya di Purwokerto dulu kita sempat tutup juga. Nah ketika tutup juga saya mikirnya, waduh ini karyawan saya gimana nanti gitu. Tapi kemudian kita pindahin ke kota lain. Ya karyawan ditawarin ke kota lain akhirnya mau. Pandemi kemarin ini, wah ini perjuangan yang luar biasa. Omset kita langsung turun tinggal 25%. Saya pada saat itu punya 1.700 karyawan. Ini hal yang paling berat. Lebaran mereka udah kepingin dapat THR, tapi ternyata pandemi dan saya nggak ada pilihan lain kecuali merumahkan mereka. Saya udah berusaha bertahan, tetap nggak bisa karena memang omset kita cuma 25%. Kalau saya pertahankan semua, udah nggak bisa. Akhirnya saya rumahkan mereka, saya kasih mereka gaji mungkin nggak 100% selama mereka dirumahkan. Tugas mereka apa? Doain supaya warung ini cepet recovery. Nah, itulah di situ tuh saya bener-bener kerasa bener itu. Perjuangan beratnya bener-bener kerasa. Saya langsung yang mimpin teman-teman marketing, teman-teman harus gini. Dan alhamdulillah kita dalam waktu 3 bulan kita udah bisa langsung recovery. Kan takdir itu ada baik, ada takdir buruk. Biasanya kalau takdir baik kita pasti percaya, yakin ini takdir. Tapi begitu dapat takdir buruk, kita nggak nerima. Kita merasa, wah ini nggak bener ini, harusnya nggak gini. Ada ucapan harusnya nggak gini aja, itu udah nggak bener. Itu udah kita nggak yakin tuh, sama nggak percaya bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada pandemi, leader-leader udah goyah semua. Manajer, direktur udah goyah semua. Gimana nih? Udahlah, bismillah, pasti ada yang terbaik. Ini pasti yang terbaik. Dengan kita nerima, akhirnya kita dikasih jalan tuh. Teman-teman bahkan ada yang sampai setahun aja karyawannya masih dirumahin. Kita 3 bulan udah recovery. Dan bahkan lebih sehat lagi. Saat ini, dulu ya ketika pandemi awal karyawan saya 1.700 karyawan. Dulu OTT sekitar 90-an. Saat ini kita 107 cabang dengan karyawan 1.500 karyawan. Jadi lebih sehat lagi. Yang 200 karyawan gimana? Yang 200 karyawan itu biasanya karyawan yang nggak bener. Karyawan yang kerjaannya tuh kurang maksimal. Itu sampai sekarang masih kita bina supaya lebih maksimal lagi, supaya bisa kita tarik ke warung lagi. Karena saya punya target lagi, insya Allah ini bisa, warung ini bisa berkembang buat mencapai 1T, insya Allah. Mereka senang kerja di sini karena memang menyediakan waktu semaksimal mereka buat ibadah. Ya contohnya hari Jumat aja kita buka jam 1. Padahal sebenarnya kan sayang kan, harusnya kan jam 12, jam 11 itu udah waktunya makan siang. Tapi kita buka jam 1. Artinya apa? Kita men-skip makan siang. Tapi itu buat mereka ibadah itu wajib. Jumat itu wajib buat putra itu ibadah Jumatan. Dengan budaya yang kita bangun di perusahaan secara spiritual company itu membuat mereka itu nyaman. Akhirnya loyalitas itu terbangun. Ya contohnya sekarang saya punya direktur utama itu yang karyawan saya pertama. Bahkan pertama dari saya pertama kali buka susu segar. Karyawan pertama namanya Mas Rinto. Itu bantuin saya dari mulai cuci piring, kemudian kerja ngantar hot plate ke pelanggan, masak steak, dan sekarang alhamdulillah jadi direktur utama. Dan banyak karyawan-karyawan lain, leader-leader jadi manajer regional itu memang bener-bener karyawan yang lama-lama. Khususnya di Jogja itu kerja udah puluhan tahun, 20 tahun, 21 tahun itu masih ada. Karena memang kalau di warung itu masa pensiun
usia 55 tahun. Jadi mereka ada yang udah 20 tahun, 22 tahun, banyak lah pokoknya karyawan itu. Alhamdulillah mereka kerasan. Tapi ada juga karyawan yang baru-baru, terutama yang mereka nggak siap buat kerja di Waroeng, karena kondisi Waroeng Steak and Shake saat ini kan ya alhamdulillah rame, crowded. Jadi ketika karyawan baru datang di outlet yang rame, mereka kaget, biasanya nggak siap. Badminton tuh awalnya hobi. Saya cari lapangan badminton di Jogja itu susah kan. Kalau malam itu susah, setengah mati. Kemudian akhirnya saya bikin lapangan deh di kantor saya dulu. Kantor saya belakangnya masih ada tanah kosong. Udah bikin lapangan badminton di sana. Jadilah 2 line lapangan badminton. Nah, saya pakai palingan seminggu cuma 2 kali. Sisanya gimana? Nah, kemudian mikir, wah kalau gitu kita bikin aja. Dulu udah ada rumah tahfidz kan. Kita bikin rumah tahfidz badminton. Jadi ada santri-santri yang mereka belajar badminton. Kita targetnya jadi atlet yang mendunia gitu ya. Tapi juga mereka sekaligus belajar agama, ngafal Quran juga. Jadilah Waroeng Badminton Academy. Jadi programnya ya kayak program di pesantren. Jadi mereka tetap harus belajar agama ya, belajar agama yang pokoknya mereka nggak sekolah. Mereka sekolahnya kejar paket. Nah, sekolahnya itulah yang diganti dengan kegiatan badminton. Karena kalau kita mau ngejar target yang tinggi itu ya nggak bisa setengah-setengah. Karena itu latihan badmintonnya harus pagi, sore latihan badminton terus. Kemudian ngafal Qurannya ya di sela-sela itu. Kan masih banyak waktu longgar dari sore sampai malam, sampai subuh lagi. Bisa di sela-sela itu. Dan alhamdulillah santri-santri kita udah prestasinya sudah mulai kelihatan. Nasional ya udah mulai 8 besar. Wah, ini membanggakan juga ini. Dan brand Waroeng kan akhirnya juga jadi makin kelihatan juga karena mereka pakai jersey yang brandnya Waroeng. Yang akhirnya alhamdulillah sampailah kita ke pasangan ganda nomor 2 dunia, Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan, yang kita support buat mereka ikut turnamen di luar negeri. Alhamdulillah ini makin memotivasi santri-santri atlet badminton saya. Wah, berarti bisa nih. Hendra Hasan kan usianya udah nggak muda lagi, 30 tahun ke atas. Wah, anak-anak masuk kalah nih. Wah, mereka makin semangat lagi. Saya konsennya itu ke santri-santri itu, mereka harus punya kegiatan yang banyak. Saya lihat tuh pesantren itu biasanya kegiatannya kan kurang, apalagi di lahan yang terbatas. Alhamdulillah kita di Pakem itu punya lahan sampai yang putra aja itu bisa 3 hektar. Saya maksimalin. Apalagi santri putra itu mereka tuh senang kegiatan aktivitas yang di luar. Oh, karena itu semua kegiatan itu kalau bisa ada. Mulai dari badminton, voli, basket, berkuda, manah, kolam renang insya Allah mau kita buat. Saya mau nyiapin kalau bisa ada track buat BMX, buat skateboard. Orang-orang yang tadinya nggak kepikiran buat mesantren, jadi kepingin mesantren. Karena ada kegiatan yang mereka itu bisa explore di sana. Saya lagi pingin bikin lab juga, lab bahasa, lab teknologi. Mungkin nanti ada lab media juga, biar mereka bisa belajar juga di media. Karena kita nggak tahu, anak-anak mungkin dinilai tertentu mereka nggak bagus. Tapi saya yakin kok, mereka tuh pasti akan bagus di hal yang lain. Karena santri itu kan titipan ya. Jadi wali santri itu menitipkan anaknya ke saya misalnya ya. Nah, saya kan berarti orang tuanya mereka. Saya harus menemukan dong, apa nih yang terbaik dari anak-anak ini. Nah, inilah tantangan saya kenapa diantaranya saya bikin pesantren itu fasilitasnya harus selengkap mungkin. Guru-gurunya tuh harus peka, harus tahu apa nih kelebihan dari anak-anak ini. Ya misalnya kayak saya aja kan, saya sekolahnya cuma SMA, lulusan SMA aja, kuliah arsitek tapi nggak lulus. Tapi kan saya alhamdulillah kalau di sisi bisnis, di sisi konsep bisnis itu saya lebih matang. Nah, jadi artinya setiap orang itu pasti punya nilai plus yang kalau kita bisa gali itu, wah itu pasti luar biasa. Nah, ini yang lagi saya mau cari dari santri-santri itu apa aja nih. Dan alhamdulillah ketemu akhirnya ada yang juara fisika, ada yang juara matematika dan lain-lain, pidato, ngaji, MTQ juara, lah, ketemulah semuanya. Dan akhirnya ya wali santri juga jadi bangga, wah luar biasa ya ternyata anakku ya. Di pendidikan mungkin nilainya nggak terlalu bagus, tapi di hal yang lain ini wah ketemu akhirnya. Terakhir ini 450 santri di pesantren sahabatku. Jadi kita tetap masih subsidi, karena kalau memang mau benar-benar mereka bisa mandiri itu minimal 1000 santri. Jadi target 1000 santri ini yang kita mau kejar supaya pesantren sahabatku benar-benar bisa mandiri. Saya punya plan ke depan Waroeng itu
akan go public. 10 tahun kita harus sudah go public, dan ini yang saya motivasi ke teman-teman karyawan. Ayo kita sama-sama besarin brandnya. Nanti kalau sudah go public, saham pertama yang saya tawarin itu karyawan Warung Steak and Shake. Yang kedua, pelanggannya Warung Steak and Shake. Pelanggannya Warung Steak and Shake ini harus beli sahamnya pertama, karena nanti kalau beli pertama dia mau jual, loh ini keuntungannya yang berkali-kali lipat tuh yang saham pertama. Pelanggannya Warung Steak itu akan bisa jadi ownernya Warung Steak and Shake. Jadi plan kita ke depan seperti itu, kita mau go public. Sebenarnya kalau kita mau usaha lebih cepat, biasanya kan teman-teman pakai cara franchise, kerjasama dengan pihak kedua gitu ya, atau yang lainnya. Tapi kalau saya lebih nyaman, lebih senang itu pelan-pelan. Karena itu saya nggak pilih franchise, saya nggak pilih kerjasama dengan pihak ketiga. Ya udah, modal kita adanya seberapa ya buka cabang. Dan saya nggak punya target. Pokoknya ada uang ya buka cabang, ada uang lagi ya buka cabang lagi. Makanya buat mencapai 100 cabang, 107 cabang selama 22 tahun itu ya waktu yang lama, dan itu benar-benar saya nikmati. Kenapa saya nggak pilih franchise ya diantaranya itu. Ya udah nyaman kayak begini, dan alhamdulillah dengan cara begini perusahaan makin kuat, kebijakan apapun yang akan saya jalankan bisa lebih cepat, kemudian ngeluarin menu baru bisa lebih cepat. Kebayang kalau franchise butuh waktu yang agak lama buat ngeluarin sesuatu kebijakan yang baru. Misal kayak spiritual company itu juga butuh biaya kan, butuh biaya buat berbagai macam kegiatan. Ketika saya franchise belum tentu setuju kan, pasti kan beda-beda kebijakannya. Tapi ketika ini punya saya semua sendiri, ya saya mau nerapin spiritual company, saya mau bikin kegiatan di satu outlet semuanya, datengin ustadz segala macam, saya bisa lebih gampang karena saya nggak perlu minta persetujuan dari pihak lain. Cukup istri saya ACC, ya udah langsung jalan aja. Saya tuh selalu bersyukur ya. Jadi mungkin kalau saya pengen berubah, bisa jadi sekarang saya nggak seperti ini. Jadi saya tuh karakter orang yang ya alhamdulillah, dikasihnya segini ya alhamdulillah. Kemudian dapatnya sekian ya alhamdulillah. Ya disyukuri aja. Karena ya dengan bersyukur itu ya kita pasti ditambah terus. Ya alhamdulillah, kegagalan-kegagalan jadiin pelajaran buat kita ke depannya supaya lebih baik lagi, dan pasti banyak pelajaran. Dan ini yang biasanya teman-teman tuh ketika misalnya di awal-awal usaha gagal, nyoba lagi gagal, kemudian kapok, kemudian wah udahlah nggak mau lah, nggak bakat aku usaha. Nah itu yang menurut saya nggak pas. Karena saya ketika tahun 2000 buka Warung Steak and Shake itu, saya sebelumnya itu gagal tuh mungkin udah ada 6-7 kali gagal. Tapi ya saya nggak pernah merasa itu gagal. Setiap itu gagal, saya melihat ini ada pelajaran begini. Nyoba lagi kaos gagal, oh ini ada pelajaran begini. Parcel gagal, ada pelajaran begini. Semuanya jadi pelajaran sampai kemudian ketika saya mulai tahun 2000 Warung Steak and Shake, kegagalan inilah yang jadi pelajaran buat saya. Karena saya nggak dapetin itu ilmu bisnis seperti ini di sekolahan, di mana-mana saya nggak dapetin. Saya dapetinnya ya dari kegagalan saya ini, dapat pelajaran ilmu-ilmu bisnis seperti itu. Beda kalau sekarang dari sosmed semua bisa dapat ya. Kunci sukses itu teman-teman itu harus banyak bersyukur. Banyak bener syukurnya. Berapapun yang didapetin, rugi pun, pandemi pun, banyaklah bersyukur. Nah, insya Allah syukur ini akan mengantarkan kita jadi sukses. Jadi husnuzon, banyak prasangka baik. Apapun itu, prasangka jadi pasti bagus deh buat kita. Apapun itu, pasti nanti jadi yang terbaik. Husnuzon. Kemudian yang berikutnya, sedekah. Kalau mau sukses, banyak sedekahnya. Sedekahnya kemana? Bebas, sudah kemana aja. Tapi banyakinlah berbagi. Apapun bentuknya, tadi saya cerita teman-teman karyawan Warung Steak and Shake ikut sedekah di Rumah Tafid Warung Steak and Shake. Berhenti rokok. Itu kan manfaatnya banyak. Berhenti rokok jadi sehat. Ya kan, jadi awet muda. Gak gampang sakit-sakitan. Jadi banyakin sedekahnya. Di Warung Steak and Shake itu ada sedekah nasional tiap tanggal 27 April. Di 27 April itu kita sedekahin omset kita selama 1 hari. Selain saya yang sedekah, saya ajakin juga supplier-suppliernya, ayo ikutan sedekah dong. Karyawan-karyawan misalnya tanggal 27 April, sedekain lah. 1 hari udah dikasih gaji 365 hari, masa nggak mau sih disedekain. Pelanggan-pelanggannya, kalau emang jajan di Warung Steak and Shake, diajain, ayo nggak usah kembaliannya, nggak usah diambil, sedekain. Itu yang saya yakini, bahwa sedekah itu bikin usaha kita itu makin besar. Bentuknya apapun, bisa usahanya besar, bisa badan kita sehat, bisa yang lain-lainnya. Tapi kalau teman-teman meyakini usaha makin besar, insya Allah akan besar juga. Kekuatan doa. Kekuatan doa jangan sendirian kalau bisa. Makanya banyak ustadz-ustadz yang menganjurkan nikah muda aja. Termasuk saya juga usia 23 tahun dan nikah. Supaya doanya makin banyak. Sama istri, ibu mertua, ayah mertua, semuanya doain. Karyawan, kita punya karyawan 5 orang, 10 orang, 15 orang. Jadiin kekuatan spiritual company supaya yang doain makin banyak lagi. Kemudian kita ngasih sedekah ke pinggir jalan. Jangan lupa minta doain. Kita nggak tahu nih doa siapa yang dikabulin. Kita kalau di Waroeng itu kita sering kumpul sama seluruh karyawan. Kemudian kita doa
doain. Ada masalah apa nih karyawan? Misalnya ada istrinya mau melahirkan susah, ya udah kita doain bareng-bareng. Cukup bacain Al-Fatihah aja. Karena kita nggak tahu 300 orang doain semua, kita nggak tahu doa siapa yang dikabulin. Bisa jadi doa cleaning service-nya, bukan doa ustadznya. Ya kan nggak tahu, tapi kekuatan doa ini yang jadi kekuatan kita buat membesarkan usaha-usaha kita. Jadi bangun kekuatan doa dengan siapapun itu, dengan cara apapun itu, kekuatan doa itu kita bangun. Saya Jody dari PT Warung Steak Indonesia. Saya sebagai CEO dan founder Warung Steak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And it's good to be alive.